Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Bagus. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan juga lingkungan kita. Doa akan dipimpin oleh salah seorang ketua kelas. Silahkan. Bersiap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Aldino, Hadir, Bu. Gilang, Alam. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan satu lagu wajib nasional. Bersiap. Pancasila, akulah pendukungmu. Ada yang pernah melihat tumbuhan? Ada, Bu. Tumbuhan apa aja nih yang pernah kalian lihat? Pohon, padi, rambutan. Masih banyak lagi tumbuhan yang kalian lihat. Nah, jadi pada hari ini kita itu akan belajar mengenai bagian-bagian yang ada pada tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, jadi kan pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai jenis-jenis tumbuhan yang ada di daerah lingkungan sekolah kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian itu diharapkan nantinya itu mampu untuk mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Yang kedua, kalian juga mampu untuk menjelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Yang ketiga, kalian nantinya mampu untuk menggambar bagian-bagian tumbuhan dan juga dapat mempresentasikan fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan. Di layar ini kita melihat sebuah gambar pohon. Di gambar ini terdapat pohon lengkap di mana ada apa ini namanya? Akar, Ini apa namanya? batang, Ini apa? daun, Ini yang bulat-bulat ini? buah, Ini? bunga. Iya, jadi dari gambar ini kita itu tahu bagian-bagian tumbuhan itu terdapat ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, ada bunga. Nah, setiap bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi-fungsinya. Yang pertama, ada akar. Fungsi akar untuk apa? Mengikat tumbuhan ke tanah agar kokoh dan juga stabil. Lalu untuk apa lagi? Menyerap air dan nutrisi penting dari dalam tanah. Yang berikutnya sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Untuk yang berikutnya adalah batang. Batang itu disebut sebagai jembatan dari akar untuk menyalurkan semua nutrisi-nutrisinya ke daun, ke buah, dan juga ke bunga. Nah, fungsi batang yang pertama itu sebagai pengangkut air dan juga nutrisi. Jadi kan misal nih ada pohon, lalu pohon itu tadi disiram air. Nah, akar itu akan menyerap air dari dalam tanah. Lalu batang ini akan mentransfer atau akan mengangkut air yang telah diserap akar itu ke seluruh bagian tumbuhan. Baik, yang berikutnya ada Daun, daun berfungsi sebagai apa? pabrik makanan tumbuhan. Iya, dan daun itu merupakan salah satu tempat di mana tempat itu akan digunakan sebagai tempat fotosintesis atau memasak makanan pada tumbuhan. Setelah daun ada apa? Bunga, Bunga disebut sebagai
jantung reproduksi, Dan yang terakhir ada buah dan juga biji. Fungsi buah sebagai apa? Fungsi biji sebagai apa? mengandung embrio Dan juga cadangan untuk menyimpan makanan. dan Baik. Jadi kan tadi kita telah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Di sini Ibu ada membawa beberapa contoh. Ini apa? daun, Ini apa? bunga, Daun tadi berfungsi sebagai apa? proses fotosintesis, Bunga sebagai apa? jantung reproduksi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apakah semua sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Kenji, silahkan. Sebutkan apa yang dimaksud dengan floem. Baik, Kenji bertanya, apa yang dimaksud dengan phloem? Kita akan masuk ke bagian akar. Akar. Tadi kan dijelaskan bahwa akar itu berfungsi sebagai tempat untuk menyerap air ataupun nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah, phloem itu merupakan jaringan. Jadi phloem itu berada di dalam akar ini, Nak. Jadi phloem itu berfungsi sebagai jaringan pengangkut yang dapat membantu akar untuk menyerap air dan juga nutrisi ke dalam tanah yang akan disebarkan kepada seluruh bagian-bagian tumbuhan lainnya. Bagaimana, Kenji? Sudah paham? Sudah, Bu. Iya. Nah, jadi kan setelah pembelajaran ini, Ibu akan memberikan satu tugas diskusi. Nah, jadi tugas ini nantinya akan kalian diskusikan dengan teman semeja kalian, lalu hasilnya akan kalian presentasikan ke depan kelas. Nah, jadi di sini kan sudah ada gambar tumbuhan. Di sini kalian harus mengidentifikasi ataupun mengelompokkan atau mencari bagian tumbuhan ini namanya apa, bagian tumbuhan ini namanya apa, lalu kalian menuliskan fungsinya. Bisa? Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Apakah ada yang ingin presentasi ke depan? Iya, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, bagian fungsi dari tumbuhan yaitu akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri applause untuk kelompok 2. Nah, dengan adanya kegiatan presentasi, itu merupakan akhir dari pembelajaran kita. Namun sebelum itu, adakah yang bisa memberi kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan Alam. Dari pembelajaran ini saya jadi tahu bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah yang memiliki fungsi masing-masing. Iya, tepuk tangan buat Alam. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini, Alam bilang kalau misalnya dia itu jadi tahu apa saja bagian-bagian tumbuhan. Jadi, tugas kalian untuk minggu depan yaitu kalian harus
membawa satu tumbuhan lengkap. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh salah satu seorang ketua kelas. Bersiap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.